yang dari nol bisa jadi tajir gila-gilaan. Sementara ada juga yang kerja dari pagi sampai malam, tapi tetap aja hidupnya di situ-situ aja. Kayak ada tembok tak kasat mata yang nahan mereka buat naik level. Padahal sama-sama manusia, sama-sama punya waktu 24 jam, sama-sama mulai dari bawah. Bedanya cuma satu bro, cara mikirnya. Orang kaya main di level permainan yang beda. Mereka bukan cuma cari uang, mereka nyiptain sistem yang bikin uang terus muter bahkan pas mereka lagi tidur. Lo tahu nggak, waktu banyak orang sibuk mikirin gimana caranya dapat duit cepet, orang kaya justru mikirin gimana caranya bikin duit itu kerja buat dia. Mereka nggak lari-lari ngejar uang, tapi nyusun jalan biar uang yang datengin mereka. Itu sebabnya mereka tenang, sementara orang lain panik. Karena mereka ngerti permainan ini bukan soal kerja keras, tapi kerja cerdas dan kerja sistematis. Dan semuanya dimulai dari satu hal, mindset. Mindset itu pondasi. Lu boleh punya modal kecil, lu boleh belum punya koneksi, tapi kalau cara mikir lu masih kayak pekerja bukan pengusaha, lu bakal capek terus. Orang kaya pas mulai bisnis, mereka nggak cuman mikir gue mau jual apa, tapi mereka mikir gue bisa bantu siapa, dengan cara apa, dan gimana caranya. Gue bikin sistem biar bantuan ini jadi bisnis yang jalan otomatis. Jadi yang mereka jual bukan sekadar produk tapi solusi. Lu bisa lihat contohnya dari semua pengusaha besar, mereka selalu mulai dari masalah orang lain. Karena di balik setiap masalah selalu ada peluang. Misalnya gini bro, banyak orang pengen hidup sehat tapi males masak. Orang kaya nggak bilang, ya udah biarin aja. Mereka bilang, ini peluang. Lahirlah bisnis catering sehat. Banyak orang pengen belajar cepat, tapi malas baca buku, muncullah platform video belajar. Semua yang sukses di dunia bisnis, awalnya cuma orang yang peka sama masalah. Tapi bedanya, mereka bukan cuma ngeluh, mereka nyari cara. Dan itu langkah pertama menuju kebebasan finansial yang nyata. Lalu setelah punya ide, apa yang mereka lakuin? Nah, ini bedanya lagi. Kebanyakan orang langsung jalan, asal bikin, asal jualan. Orang kaya nggak? Mereka riset bro, mereka ngerti data. Mereka uji pasar kecil dulu, lihat responnya, baru scale up. Mereka tahu gagal kecil itu lebih murah daripada gagal besar. Mereka main aman tapi tetap berani. Mereka bukan nekat, mereka terencana. Abis itu mereka mulai bangun sistem. Ini hal yang jarang disadari banyak orang. Banyak orang bisnisnya laku tapi tetap capek. Kenapa? Karena semua tergantung dia. Kalau dia nggak kerja, duit berhenti. Nah, orang kaya nggak mau begitu. Mereka bikin sistem, mereka rekrut orang, ajarin cara kerja, buat alur yang jelas dan kasih tanggung jawab. Mereka percaya bisnis yang hebat itu bukan yang butuh pemiliknya tiap hari, tapi yang bisa jalan walau pemiliknya lagi tidur, liburan, atau bahkan bangun bisnis baru. Itu namanya leverage. Dan ngomong soal leverage, lu wajib tahu konsep ini kalau mau naik kelas. Leverage itu artinya lu bisa ngelipat gandakan hasil tanpa ngelipat gandakan tenaga. Orang kaya main di situ. Mereka pakai uang orang lain, waktu orang lain, tenaga orang lain, dan teknologi buat dorong bisnis mereka. Contohnya daripada mereka kerja sendirian, mereka hire tim, bikin sistem otomatis, atau bangun jaringan reseller. Mereka nggak takut bagi hasil, karena mereka tahu lebih baik punya 10% dari 100 sistem yang jalan, daripada 100% dari satu bisnis kecil yang capein diri sendiri. Lo tahu nggak, banyak orang gagal karena mikirnya pengen cepet kaya. Mereka kejar omzet, bukan arus kas. Padahal omzet besar belum tentu bisnisnya sehat. Orang kaya beda bro, mereka lihat cash flow, mereka pastiin duit masuk lancar dan duit keluar terkontrol. Mereka mikir jangka panjang, duit yang didapat dari bisnis nggak langsung dihamburin buat gaya hidup. Mereka puter lagi, bangun aset, buka bisnis baru, atau investasi. Karena mereka ngerti duit harus kerja, bukan cuma disimpan. Lo lihat aja, makin kaya seseorang, makin tenang hidupnya. Bukan karena mereka nggak punya masalah, tapi karena mereka udah punya sistem yang jagain semuanya. Mereka nggak lagi mikirin bulan depan gue makan apa, tapi mikirin gimana cara bikin perusahaan gue tahan 10 tahun ke depan. Mindsetnya udah beda jauh, dan itulah alasan kenapa orang kaya bisa terus kaya. Tapi jangan salah paham bro, orang kaya juga jatuh. Mereka juga pernah bangkrut, pernah ditipu, pernah gagal. Tapi bedanya mereka nggak berhenti di situ.
Mereka belajar, mereka anggap kegagalan itu guru, bukan kutukan. Mereka ngerti setiap kali jatuh, itu tanda ada sesuatu yang bisa diperbaiki. Lu bayangin kalau lu gagal dan langsung nyerah, lu berhenti di titik nol. Tapi kalau lu gagal dan lu belajar, lu naik satu level. Dan orang kaya, mereka naik level terus. Yang paling menarik, orang kaya nggak takut kelihatan bodoh. Mereka nggak gengsi buat nanya, buat cari mentor, buat belajar lagi. Karena mereka sadar, dunia berubah cepat. Yang dulu laku, bisa aja besok basi. Jadi mereka update diri terus. Mereka baca buku, ikut komunitas bisnis, bayar pelatihan mahal karena mereka tahu biaya belajar itu kecil dibanding biaya kebodohan. Banyak orang miskin bukan karena nggak punya kesempatan, tapi karena merasa udah tahu segalanya. Dan itu mindset paling berbahaya. Lo lihat deh, orang kaya nggak suka pamer. Mereka lebih fokus ke nilai, bukan gengsi. Mereka beli barang bagus bukan buat show off, tapi karena mereka ngerti kualitas. Mereka bisa aja naik mobil biasa walau duitnya cukup buat beli mobil sport. Karena buat mereka, uang bukan alat buat sombong, tapi bahan bakar buat misi yang lebih besar. Mereka invest ke diri sendiri, ke timnya, ke bisnisnya. Mereka tahu setiap rupiah yang ditanam dengan cerdas bakal balik berkali lipat. Dan inilah kenapa mereka jarang panik pas krisis, karena mereka punya pondasi kuat. Lo pernah dengar pepatah, uang mengikuti nilai. Pernah dengar posisi Ikuti nilai. Itu bener banget. Orang kaya fokus bikin nilai, bukan cari uang. Lu bikin nilai, uang bakal datang sendiri. Lu bantu banyak orang, lu layani mereka dengan tulus, kasih solusi nyata, dan jaga kepercayaan. Hasilnya nggak akan kemana. Uang cuma efek samping dari kepercayaan yang lu bangun. Dan ini poin penting bro, orang kaya nggak kerja buat uang, mereka kerja buat kebebasan. Dan ini poin penting bro, orang kaya nggak kerja buat uang, mereka kerja buat kebebasan. Beda jauh artinya. Mereka bangun bisnis biar waktu mereka bebas, biar bisa ngatur hidupnya sendiri, bukan buat terjebak dalam kerja tanpa akhir. Mereka ngerti, hidup itu bukan soal berapa lama lo kerja, tapi seberapa banyak lo bisa nikmatin waktu lo dengan tenang, tanpa mikirin besok harus kerja lagi. Lo tahu nggak bro, satu hal yang paling beda dari orang kaya dibanding orang kebanyakan itu bukan jumlah uangnya, tapi cara mereka ngatur uangnya. Buat mereka, uang itu kayak pasukan. Setiap rupiah harus punya tugas. Ada yang dikirim buat nyari peluang, ada yang dikirim buat jaga aset, ada yang dikirim buat belajar hal baru. Sementara banyak orang begitu dapat uang langsung mikir, gua mau beli apa ya? Orang kaya mikir, duit ini bisa kerja di mana biar balik lagi lipat 2. Mereka enggak lihat uang sebagai hasil akhir, tapi alat buat bangun sesuatu yang lebih besar. Makanya lu jarang lihat orang kaya yang impulsif. Mereka enggak asal beli barang cuma buat keren-kerenan. Mereka bisa aja beli jam tangan mahal, tapi mereka beli bukan buat pamer, melainkan buat simbol pencapaian. Atau bahkan investasi nilai. Mereka ngerti bukan barangnya yang penting, tapi maknanya. Mereka nggak mau diperbudak gaya hidup. Mereka ngerti kalau lu sibuk jaga gengsi, lu bakal kehilangan fokus buat bangun aset. Dan ini yang sering bikin banyak orang gagal naik kelas. Pengen kelihatan kaya duluan sebelum beneran kaya. Lo lihat deh bro, setiap kali orang kaya dapat penghasilan besar, mereka nggak langsung seneng-seneng. Mereka mikirnya beda. Berapa persen yang bisa gue invest? Apa yang bisa gue tambah dari bisnis ini? Gimana caranya biar aliran duit ini stabil? Mereka bikin laporan keuangan pribadi, mereka ngerti pemasukan dan pengeluaran detail. Karena mereka percaya, lu nggak bisa ngontrol apa yang lu nggak ukur. Mereka tahu posisi keuangan mereka dengan jelas dan dari situ mereka ambil keputusan yang cerdas. Buat orang kaya, uang bukan buat dikejar, tapi buat dikelola. Dan lu tahu nggak bro, mereka punya satu kebiasaan keren yang jarang banget dimiliki orang biasa. Mereka selalu sisihin sebagian penghasilannya buat belajar dan berbuat baik. Iya, lu nggak salah dengar. Mereka sedekah, bantu orang lain, karena mereka percaya energi uang itu harus mengalir. Uang yang ngendap tanpa tujuan lama-lama mati. Tapi uang yang diputar buat bantu orang, baliknya bisa berkali lipat. Bukan cuma dalam bentuk materi, tapi juga peluang dan jaringan baru.
Nah, ngomongin jaringan, ini hal penting yang sering disepelein. Orang kaya itu jago banget bangun koneksi, tapi bukan koneksi basa-basi. Mereka benar-benar ngerti nilai hubungan jangka panjang. Mereka nggak datang ke orang dengan niat minta tolong, tapi dengan niat ngasih nilai. Lu lihat cara mereka ngobrol, bro. Mereka nggak jualan, mereka ngobrol santai, tapi penuh makna. Mereka dengerin orang lain, mereka nyari tahu apa yang dibutuhin orang, dan pelan-pelan dari situ muncul kerja sama yang saling nguntungin. Karena mereka tahu bisnis itu bukan soal produk, tapi soal manusia. Dan yang paling keren, mereka nggak pernah ngerasa sendirian. Mereka punya mentor, punya tim, punya lingkungan yang suportif. Mereka paham, kalau lu mau terbang tinggi, lu butuh angin yang kuat. Dan angin itu datang dari orang-orang di sekitar lu. Mereka hindari lingkungan yang cuma bisa ngomongin orang dan deketin diri ke orang yang ngomongin ide. Karena energi itu menular, bro. Lu nongkrong sama orang yang mikir besar, lu juga bakal kebawa mikir besar. Tapi jangan salah, orang kaya bukan tanpa ketakutan. Mereka juga takut gagal. Bedanya mereka nggak kabur dari rasa takut itu. Mereka hadapin, mereka tahu rasa takut itu bukan tanda buat berhenti, tapi tanda kalau mereka lagi keluar dari zona nyaman. Dan di luar zona nyaman itulah semua pertumbuhan terjadi. Jadi tiap kali mereka ragu, mereka bilang ke diri sendiri, gua belajar sesuatu dari sini. Dari sini. Mereka ngerti yang penting bukan seberapa cepat sukses, tapi seberapa kuat lu bertahan dan terus belajar di tengah proses. Lu tahu nggak, rahasia lain yang bikin mereka beda adalah cara mereka mikir tentang waktu. Buat mereka, waktu itu aset paling mahal. Mereka nggak buang waktu buat hal yang enggak penting. Mereka tahu tiap jam yang lewat nggak bisa dibeli lagi. Jadi, mereka pakai waktu dengan strategis, fokus ke hal yang kasih dampak paling besar. Mereka belajar delegasi. Mereka bayar orang buat ngerjain hal yang makan waktu, tapi bisa diserahkan. Karena mereka ngerti waktu mereka lebih berharga buat mikirin strategi besar daripada sibuk ngerjain hal kecil terus. Dan ini, bro, yang paling dalam dari semuanya. Orang kaya punya visi. Mereka nggak kerja cuma buat makan, mereka kerja buat makna. Mereka punya tujuan yang lebih besar dari sekadar duit. Ada yang mau bantu ribuan orang dapat kerja, ada yang mau ubah sistem pendidikan, ada yang mau ninggalin warisan untuk generasi selanjutnya. Visi inilah yang bikin mereka kuat. Karena kalau lu cuma kejar uang, lu bakal berhenti begitu capek. Tapi kalau lu kejar makna, lu bakal terus jalan walau susah. Uang jadi bonus, bukan tujuan utama. Mereka sadar dunia berubah cepet banget. Teknologi, tren pasar, semua bisa berubah dalam hitungan tahun. Tapi nilai-nilai dasar tetap sama. Kejujuran, integritas, konsistensi, dan keberanian ambil risiko. Itulah pondasi yang bikin bisnis mereka tahan lama. Mereka nggak cuma ngelihat peluang sesaat, tapi mikir jangka panjang. Mereka mau bikin sesuatu yang tetap berdiri bahkan setelah mereka nggak ada. Karena buat mereka, kekayaan sejati bukan soal berapa yang lo punya, tapi berapa banyak yang tetap hidup setelah lo pergi. Dan akhirnya, semua kembali ke satu hal, keputusan. Setiap orang punya kesempatan yang sama, tapi nggak semua berani ambil keputusan besar. Orang kaya bukan selalu yang paling pinter, tapi mereka yang paling berani bertindak waktu orang lain masih mikir. Mereka tahu nggak ada momen yang sempurna, jadi mereka mulai dulu belajar sambil jalan dan terus adaptasi. Mereka nggak nunggu keadaan ideal karena mereka ngerti kesempurnaan itu hasil dari keberanian yang terus diasah. Lo bisa mulai dari mana aja, bro. Lo nggak butuh nunggu modal besar. Lo cuma butuh kemauan buat berubah cara pikir. Karena begitu lo ubah cara lo ngelihat dunia, lo juga bakal ubah cara dunia ngelihat lo. Mulai kecil tapi serius. Bikin langkah hari ini yang bisa jadi pondasi buat 5 tahun ke depan. Nggak usah nunggu siap, karena nggak ada orang yang bener-bener siap. Yang penting lu mulai. Dan ingat ini baik-baik, bro. Orang kaya nggak lahir dari keberuntungan, mereka lahir dari keputusan-keputusan kecil yang konsisten dijaga. Mereka jatuh, bangkit lagi. Mereka gagal, belajar lagi. Mereka dibilang gila, tapi akhirnya mereka yang bikin perubahan. Dunia butuh lebih banyak orang kaya
kayak gitu. Orang yang berani mikir beda, berani ambil risiko, dan berani bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Jadi kalau sekarang lo masih ngerasa jauh dari kata kaya, nggak apa-apa bro. Karena semua yang besar selalu dimulai dari langkah kecil yang berani. Nggak ada orang kaya yang nggak pernah takut, tapi mereka punya satu hal yang orang lain nggak punya. Mereka jalan terus walau takut. Dan suatu hari nanti, kalau lo terus jaga mindset lo, terus belajar, terus bergerak, lo bakal sadar, ternyata selama ini lo bukan sekadar cari uang, tapi lo lagi membangun kebebasan. Kebebasan buat milih hidup lo sendiri, kebebasan buat nolak hal yang enggak penting, kebebasan buat jadi diri lo seutuhnya. Dan bro, itu harga yang lebih mahal dari semua uang di dunia.